Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih berikan kesempatan, kesehatan sekaligus merupakan dorongan iman dan Islam sehingga kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan serentak dengan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan tasbih senantiasa bertujuan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah judul atau tema yang saya bawakan pada malam ini ialah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, atau amalan yang paling disenangi atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya minimal 3 poin yang kita amalkan di dalam keseharian kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah as-salat ila waqtiha, itu sholat pada waktunya. Jamaah yang berbahagia, ini kadang-kadang kita menganggap remeh, menganggap enteng. Padahal sudah jelas-jelas kita mendengar azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita masih berleha-leha, santai. Para azan sudah dikumandangkan. Sampai pada hayya as-salat, mari kita mendirikan salat, hayya al-falah, mari kita mencari kemenangan. Tapi apa jawaban kita sebentar, nanti dulu. Sibuk, mereka. Hanya kadang-kadang kita tidak disadari yang berbahagia. Perhatikannya, kalian betul-betul kita menghayati sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas yang menyangkut urusan duniawi, apabila azan telah dikumandangkan, maka bersegeralah kita untuk mendengarkan aktivitas kita menuju di mana seorang azan dikumandangkan yang berbahagia. Umumnya kalau warga apa tutup tak? Ya. Pengantar sebelum saya nanti coba. Para ulama ini kita, mari saya berikan kemenangan. Kadang-kadang kita mengatakan nanti bersebentar, mari pasif. Inilah yang berbahagia. Pada hakikatnya kalau betul-betul tidak tunaikan tepat pada waktunya, alhamdulillah luar biasa. Oleh yang minimal 5 kaya yang terdapatkan dia menjadi berbahagia. Kaya yang pertama kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mendapat ketenangan. Alhamdulillah, kakak biasa kedapatan kalian kakek kurang terima kasih yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian melaksanakan kewajiban kita. Bagaimana perasaan kita yang berbahagia? Senang kita punya perasaan. Maka perasaan mentah atau tidak? Coba. Dibanding orang-orang
yang belum menunaikannya. Dari saat ini, coba yang masuk banyak, coba. Masuk banyak sih tahu, pakai doang. Contoh, ya, sudah saya dapat orang-orang Pak kita itu almalia di Kubu Barat banyak pada yang supaya salah. Coba. Apa artinya kalau sudah demikian? Baik dari guru, boleh dari guru. Secara tergesa-gesa terburu-buru mendirikan lagi sholat. Padahal itu sholat yang dilaksanakan yang berbahaya. Ada tata cara ala kaitan yang berbahaya. Berdiri tegak, baik bacaan, gerakan dan tuaningan ini harus sempurna. Tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Mawai lil muslimin kecelakaan, neraka wahid bagi orang yang salah. Masuk banyak mungkin apa nampak pengataan neraka wahid. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang menyanyiakan, menunda-nunda, mengulur-ulur waktu. Apalagi kalau sengaja ditinggalkan yang berubah, namun tidak. Yang pertama mendapat ketenangan, yang kedua mendapat kedamaian. Di mana pun saja kita berada dengan berbahagia, di lingkungan mana pun kita berada, tinggal. Apa kita bersama dengan sesama muslim atau non muslim itu sendiri, alhamdulillah damai. Hati kita itu merasa damai dan berbahagia. Tidak ada rasa busuk, tidak ada pertikaian percekcokan, pertikaian antara kita. Alhamdulillah hidup dengan poin kedamaian. Ini yang kedua. Yang ketiga, mendapat kemuliaan. Siapa yang memuliakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesama kita manusia. Apa itu kepada Ta'ala? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita, mengangkat kemuliaan kita bagi orang yang senantiasa istiqomah. Walaupun satu kampung bina ini mau menjatuhkan kita, kejuaraan 2015 tahun itu juga yang jadi. Demikian juga sebaliknya. Justru itu yang berbahagia. Selalu kita harus menaikkan tempat barokah. Yang keempat, mendapat berkah. Mengharapkan betul-betul yang berbahagia. Alhamdulillah. Apa artinya berkah? Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan itu berkah. Walaupun hidup kita pas-pasan yang berbahagia. Ya. Biasa kata memang kan pakai tukar latihan sebulan. Wah. Dan tukar kita alhamdulillah segala bentuk fasilitas diberikan. Mulai dari kendaraan, rumah, tempat kita letak dan perabotnya. Jabatan pangkat kedudukan yang luar biasa tapi akan terjadi. Bahkan anak cucu sendiri yang memaki-maki, membentak. Ini salah satu akibatkan karena jarang disuruh di hadapan Allah SWT. Ini yang menyebabkan itu. Kedua, dia tidak pandai-pandai bersyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya. Ini berberkah kita punya hidup hari ini. Yang kelima, kita akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Inilah kalau Allah senantiasa istiqomah. Allah Ta'ala sebagai Abu Salam yang kiamat. Apa yang pertama kali pertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia berpulang ke bukan masalah mata kedudukan atau harta benda, keluarga. Tanya dia melakukan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kesulitan ini. Tapi yang pertama kali pertanyakan bagaimana sholat kita hari yang akan berbahagia. Insya Allah kalau sholat kita baik maka semua amalan-amalan yang lain akan itu. Tapi sebaliknya kalau sholat kita tersendat-sendat beda pasti. Atau mungkin pada waktu namanya hari malam. Ini yang pertama yang berbahagia. Yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ialah birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah bagi saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih hidup orang tuanya. Kalau saya tidak dari surga, di rumah anak kita sendiri yang berbahagia. Insya Allah kalau kita amalkan ini,
surga dapatkan. Baik di dunia dan di akhirat kalau insya Allah. Kalau kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita muslim. Jangan kita mengontak, memaki-maki. Ayat seperti tadi, rakaat kedua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baik. Setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jangan kita mengatakan kepada keduanya kata-kata karena itu merupakan dosa besar. Jamaah tadi berbahagia. Insya Allah kalau kita senantiasa berkata walaupun sopan santun terhadap orang tua kita, alhamdulillah. Setiap kali kita berkata ujian yang mau perjanjian segala macam. Kenapa saya katakan demikian? Karena baik dari keluarga saya, tetangga saya tidak saya dapati baik. Syukur sedikitnya apa juta. Nah, umur saya kering-keringan gitu. Bukan kering-keringan. Si orang berumah di Tanjung kemana? Namanya saya orang tua, apalagi kalau mereka tidak itu. Lama ini. Bukan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kesabaran kita menghadapi orang tua. Fenomena yang pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, kelak hari pemuda di alam surga siapa saya temani? Nah, kemudian saudara sana di surga aku. Mohon maaf kalau saya ke masa daerah ya. Saya Pak Manu nanggap Pak ya. Nabi Musa berkata siapa saya temani? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, masuklah ke dalam pasar. Kemudian kamu dapat salah seorang penjual daging. Nabi Musa tidak harus pikir, jangan berbahagia. Nah, pertanyaannya ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tidak nyambung. Nah, kenapa harus dicari pasar? Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuk kamu ke dalam masjid, kemudian kamu dapat orang-orang yang duduk di paling depan, senantiasa zikrullah, berdoa dan seterusnya, nah ini tidak. Tapi kita suruh taman pasar. Kemudian salah seorang penjual daging, alhamdulillah, setelah diamati dari jauh, dia ketika bawa daging kira di pasar masalahnya bisa kere. Setelah pasar usai kembali ke rumah dirintas saja karena waktu. Langsung pulang zaman ini di rumah, namun ada batas waktu ini. Jauh saya di bawah itu, saya bantu saya punya teman, saya katakan dia terang ini, terus 15 sampai 20 menit, apalagi kalau laki Rasul, saya katakan yang buat jadi orang itu. Jadi orang tersebut setelah pulang pasar usai, dan ini dibawa ke rumahnya, dia cuci bersih-bersih, kemudian dia masak. Ya kalau masuk yang berbahagia, apa cici tidur namanya, dibersihkan orang tuanya ibunya. Dia mandikan, pokoknya dia bersihkan, dia ganti pakaiannya, alhamdulillah. Setelah bersih semuanya, diganti pakaiannya, kemudian diambil makanan tersebut, kemudian disuapi. Setiap dia disuapi dia yang berbahagia. Apa yang terlintas dari mulut ibunya tersebut? Ya Allah, mudah-mudahan anak ini bersama dengan Musa dalam surga. Setiap dia disuapi, ini yang terlintas terucap dari bibir ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini bersama dengan Nabi Musa dalam surga. Orang tua khususnya ibu kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu lagi terbuka aras perkataan yang bahagia. Itu adalah pertemuan orang tua kita senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari. Luar biasa. Alhamdulillah betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang terjadi pada
zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, kesebut setelah kau bertemu namanya Uwais al-Qarni, tolong minta supaya doakan karena itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua baik Umar bin Khattab sendiri dan para sahabat yang ada di tempat itu heran takjub siapa sih Uwais al-Qarni? Asli baginya karena baru saja dengar mana yang merasakan para keutamaan kelebihan daripada Uwais al-Qarni yang berbahagia. Dia gendong ibunya dan Yaman maka terbuka emas sepanjang 1000 kilometer. Bisa bayangkan itu. Dia kenapa? Udah saya kayak mana oposisi. Lari yang isi. Alhamdulillah karena para itu belum ada neraka. Saya bayangkan. Karena kepatuhannya, ketaatannya, baktinya kepada orang tuanya, khususnya ibunya yang berbahagia. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu hari ini sedang akan berbahaya. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan walaupun sedikit tapi berkesinambungan terus yang berbahaya. Secara individu, apa itu? Contoh, mentadabburkan Al-Quran Karim, membaca ayat suci Al-Quran. Selain kita membacanya, dan seterusnya setelah kita baca, kemudian kita perhatikan artinya, kemudian kita hayati, dan yang tidak kalah kuncinya pengamalannya terus berbahagia. Alhamdulillah, apatah lagi dalam bulan suci Ramadan ini sisa berapa hari dari ke depan. Kalau saya bertanya nanti bapak-bapak ibu sudah ada yang hafal sampai 1, 2 kali, 3 kali. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. 1 kali saja kita hantam dengan berbahagia, anakku sampai 70.000 malaikat membawa kita hari ini sidang matahari berbahagia. Itu luar biasa. Apalagi dalam bulan suci Ramadan. Membaca basmalah saja. Basmalah kita baca baru. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita dalam sholat, berapa huruf di dalamnya? 19 huruf dikali 50 lebih. Coba di dalam bulan suci Ramadan 950 pahala yang kita dapatkan hari ini setidaknya matahari berbahagia. Belum lagi yang lain-lain kalau kita baca Al-Fatihah atau surah-surah. Apalagi kalau kita baca 1 lembar, 2 lembar sampai 1 juz 1 hari. Luar biasa hari ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam bulan suci Ramadan itu 2 kali hatam 1 hari 1 malam. Jadi 60 kali hatam Al-Quran. Karena memang usia 6 tahun dia sudah hafiz. Itu Imam Syafi'i. Itu ada jamaah yang berbahagia. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Nawwiru buyutikum liqira'atil Quran. Sinari dari mata kita dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Insya Allah orang yang senantiasa mentadabburkan Al-Quran di rumahnya, membaca ayat suci Al-Quran itu jauh daripada baik merupakan sihir, guna-guna, apatah lagi jadi katakan iblis la'natullah beserta tentara-tentaranya itu tidak akan mendekati rumah tangga kita jadi berbahagia apabila sering kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Inilah keutamaan orang-orang senantiasa mentadabburkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin di sini yang matahari berbahagia. Sudah kurang lebih 20 menit habis. Jadi inilah 3 hal. Insya Allah kalau kita amalkan di dalam keseharian kita, yang pertama, as-salat ila waqtiha. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, mentadabburkan Al-Quran Karim. Insya Allah, walaupun sedikit, tapi ini berkesinambungan terus. Mau tuh nasi mesa sekolah dah ayah sangat lo. Yang tuh orang tua, disini seperti itu apa sana. Nah iya teman-teman ini, mohon maaf ini bapak-bapak dan ibu. Ya teman-teman ini mah kita belum puasa. Ya anak belum puasa, tak mau ingin kurang.
Ya, paling merupakan pedoman petunjuk hadirin jamaah berbahagia. Mati dibaca, insya Allah mati meresap di dalam hati dan baik kita bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Rasul. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, inilah mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah wa yakum siratal mustaqim. Wastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.